Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sanggar Tribuana Dewi dari Prodi Ekonomi Islam dengan nomor induk mahasiswa B1061221041 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjung Pura. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan terkait pegadaian syariah. Nah, pegadaian syariah berdasarkan hukum Islam, yaitu pegadaian merupakan suatu tanggungan atas hutang yang dilakukan apabila pengutang gagal menunaikan kewajibannya, dan semua barang yang pantas sebagai barang dagangan itu dijadikan sebagai jaminan. Nah, pegadaian syariah dan konvensional itu merupakan dua jenis lembaga keuangan yang menawarkan layanan pinjaman uang dan dengan jaminan atas barang berharga. Misalnya kayak sertifikat motor, rumah, dan lain sebagainya. Meskipun keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu memberikan layanan pinjaman kepada masyarakat, terdapat perbedaan mendasar antara keduanya dalam hal prinsip, terus ada praktik operasional, terus berikutnya adalah perbedaan utama antara pegadaian syariah dengan konvensional. Ada beberapa perbedaan yang mendasar terkait pegadaian syariah dengan konvensional, itu ada 6, yaitu ada prinsip dasar, yang kedua bunga, yang ketiga kesepakatan transaksi, yang keempat pengelolaan dana, yang kelima resiko, kemudian yang keenam penggunaan dana. Nah, yang pertama itu menurut prinsip dasarnya, pegadaian syariah ini beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam yang melarang adanya riba, spekulasi dan transaksinya yang tidak jelas. Terus yang menurut konvensionalnya itu beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip konvensional atau sekuler yang memungkinkan pembayaran bunga atas pinjaman. Kalau konvensional biasanya terdapat bunga atau sejenis riba. Yang kedua itu bunga atau riba. Menurut pegadaian syariah ini tidak membebankan bunga atas pinjaman sebagai gantinya. Mereka menerapkan sistem keuntungan berdasarkan jasa atau sewa atas barang jaminan, atau bisa sistem bagi hasil. Nah, menurut yang konvensional menerapkan bunga atas pinjaman yang diberikan kepada nasabah. Yang ketiga, kesepakatan transaksi. Pegadaian syariah ini melakukan transaksi berdasarkan prinsip bagi hasil atau bagi rugi. Nah, pihak pegadaian dan nasabah berbagi keuntungan atau kerugian dari transaksi tersebut. Sedangkan yang konvensional, transaksi ini didasarkan pada kontrak pinjaman, di mana pihak yang meminjam dikenai bunga atas pinjaman yang diberikan. Kemudian yang keempat, pengelolaan dana. Menurut pegadaian syariah, dana yang diperoleh dari pinjaman dan kegiatan operasionalnya diinvestasikan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang melarang investasi dalam industri yang dianggap haram, misalnya alkohol, tembakau, dan perjudian. Nah, menurut konvensionalnya, tidak ada batasan khusus terkait pengelolaan dana dan investasi bisa dilakukan dalam berbagai sektor tanpa memperhatikan kepatuhan pada prinsip-prinsip agama. Kemudian yang kelima, risiko dan keamanan. Pegadaian syariah ini lebih berorientasi pada pemenuhan prinsip-prinsip etika dan keadilan dengan menekankan pada transparansi dan pembagian risiko antara pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut. Sedangkan yang konvensional ini lebih rentan terhadap risiko sistematik dan perubahan pasar karena ketergantungan pada bunga sebagai sumber pendapatan utama. Kemudian yang terakhir, yang keenam, penggunaan dana. Pegadaian syariah ini dana yang diperoleh digunakan untuk membiayai proyek atau aktivitas yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Kemudian yang konvensional, tidak ada batasan khusus terkait penggunaan dana dan dapat digunakan untuk berbagai keperluan. Nah, jadi perbedaan-perbedaan ini mencerminkan prinsip-prinsip yang mendasari masing-masing sistem dan juga yang mempengaruhi cara lembaga-lembaga ini beroperasi, serta dampaknya terhadap nasabah dan masyarakat secara keseluruhan. Selanjutnya ada beberapa produk pegadaian syariah, itu ada 3. Yang pertama pembiayaan, yang kedua RAN, yang ketiga tabungan emas. Selanjutnya ada beberapa jenis produk pegadaian syariah. Setidaknya terdapat 9 jenis produk
Pegadaian syariah yang ditawarkan kepada masyarakat sesuai kebutuhannya. Di antaranya ada Amanah, RAN, Arum BPKB, kemudian Arum Emas, Arum Haji, RAN Hasan, kemudian RAN Fleksi, kemudian ada RAN Bisnis, dan RAN Tas Jili Tanah. Menurut penjelasan terkait jenis produk amanah itu merupakan salah satu pegadaian syariah. Nah, amanah sendiri merupakan pemberian pinjaman kepada pengusaha mikro kecil seperti karyawan serta profesional untuk pembelian kendaraan motor. Nah, pegadaian amanah ini memberikan pinjaman mulai dari 5 juta hingga 450 juta dengan jangka waktu pinjaman 12 sampai 60 bulan. Kemudian di pegadaian syariah ini tidak menerapkan bunga, namun ada biaya pemeliharaan barang atau yang disebut dengan munah. Nah, selain itu nasabah juga dikenakan biaya administrasi atau munah akad yang besarannya bervariasi. Yang kedua ada rahan. Produk rahan ini dari pegadaian syariah ini merupakan pemberian pinjaman dengan barang jaminan berupa emas perhiasan, emas batangan, berlian, smartphone, laptop, dan barang elektronik lainnya. Terus ada sepeda motor, mobil, dan atau barang yang bergerak lainnya. Nah, pinjaman rahan ini pada pembiayaannya mulai dari 50.000 sampai 1 miliar ke atas dengan jangka waktu pinjaman selama 4 bulan dan dapat diperpanjang berkali-kali. Nah, pelunasan pembiayaan rahan ini dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan perhitungan menah selama masa pinjaman. Yang ketiga ada Arum BBKB. Arum BBKB ini adalah salah satu produk berupa pembiayaan untuk pengembangan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM dengan jaminan BPKB kendaraan bermotor. Nah, uang pinjaman pada Arum BBKB ini mulai dari 3 juta sampai 400 juta dengan pilihan jangka waktu pinjaman mulai dari 12 bulan, 18 bulan, terus 24 bulan hingga 36 bulan. Pada pembiayaan ini pegadaian hanya menyimpan BPKB dan kendaraan dapat digunakan oleh nasabah. Selanjutnya yaitu Arum Emas. Arum Emas merupakan produk pegadaian syariah berupa pinjaman dana tunai dengan jaminan perhiasan emas dan berlian. Nah, melalui pembiayaan ini pembiayaan dapat diangsur melalui proses yang mudah dan sesuai syariah. Pinjaman mulai dari 1 juta hingga 500 juta dengan jangka waktu 12 bulan, 18 bulan, 24 bulan, hingga 36 bulan. Selanjutnya ada Arum Haji. Arum Haji adalah produk pembiayaan untuk mendapatkan porsi ibadah haji secara syariah dengan proses mudah, cepat, dan aman. Nah, Arum Haji ini adalah proses pembiayaan agar mendapatkan kursi haji secara cepat dan tentunya dengan aman, mudah, dan cepat. Nah, syaratnya itu nasabah hanya menyerahkan logam mulia senilai 3,5 gram atau 5 gram logam mulia dan langsung mendapat pinjaman senilai 25 juta yang digunakan untuk memperoleh porsi haji di Kementerian Agama. Yang keenam ada Rahan Hasan. Rahan Hasan ini merupakan fitur dari produk rahan dengan tarif mu'nah, pemeliharaan sebesar 0% dengan tenor 60 hari, maksimal marahun atau uang pinjamannya itu pada Rahan Hasan ini sebesar 500.000 dengan jangka waktu 60 hari. Selanjutnya yang ketujuh itu ada Rahan Fleksi. Rahan Fleksi ini merupakan fitur dari produk rahan berupa pinjaman dengan jaminan barang bergerak sesuai syariah, seperti plafon pinjaman tinggi dan menggunakan biaya titip harian. Nah, Rahan Fleksi ini bisa diperpanjang, dicicil, atau tambah pinjaman. Uang pinjaman pada pelayanan ini diterima utuh tanpa biaya administrasi dengan jangka waktu 10 hari.
terus ada 30 hari, 60 hari, dan minimalnya yaitu 5 hari. Selanjutnya yaitu run bisnis. Run bisnis adalah produk pegadaian syariah berupa pinjaman dana tunai pada pemilik usaha dengan jaminan emas, batangan atau perhiasan. Pinjaman mulai dari 100 juta hingga 1 miliar dengan jangka waktu 4 bulan. Yang terakhir yaitu yang ke-9, arahan tasjil tanah, yaitu pembiayaan arahan merupakan yang diberikan kepada masyarakat berpenghasilan tetap atau rutin, pengusaha mikro atau kecil, dan petani dengan jaminan sertifikat tanah dan HGB dengan plafon pembiayaan 1 juta hingga 200 juta. Selain memberikan layanan pembiayaan, pegadaian syariah ini juga menyediakan wadah untuk investasi melalui produk mulia dan tabungan emas. Nah, produk ini dapat menjadi alternatif pilihan investasi yang aman untuk mewujudkan kebutuhan masa depan seperti menunaikan ibadah haji, mempersiapkan biaya pendidikan anak, kemudian memiliki rumah idaman, serta kendaraan pribadi. Nah, itulah jenis-jenis produk dari pegadaian syariah. Semoga dapat dimengerti dan dapat dipahami. Dan semoga bermanfaat bagi kalian yang mendengarkan dan yang memperhatikan. Dan saya mohon maaf apabila ada salah kata pada penjelasan atau presentasi yang saya paparkan. Saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah.